Beta bel mereka itu dan beta masih tahu kordong. Beta karena cuci maki itu abang, aduh. Itu semua tuh di luar sudah. Don cuci maki sama beta. Jadi beta sempat berhenti. Jadi beta berhenti, beta lihat dari kaca spion, dia bangun, yang maki beta tuh abang, dia bangun. Dia menuju, dia beta dia maki terus menerus. Mendukung dalam artian begini abang. Dong tahu bahwa beta itu sudah berbalik. Ketika dong mau minum mabok, dong mau bikin hal yang aneh-aneh, dong tidak lagi melibatkan beta. Beta rasa bahwa Tuhan begitu luar biasa di dalam mereka juga. Kan biasa kalau seperti begitu tuh abang, kalau ketong ada mau bakal itu pasti dong, kalau ajak army dulu. Nah begitu. Ketong mau minum mabok, ajak army dulu. Tetapi dalam titik waktu proses itu abang, dong tidak akan ajak beta. Doa memang minta untuk sembuh. Beta minta mujizat terjadi, mama harus sembuh. Dan memang abang dalam waktu yang Tuhan berikan kepada beta dengan mama, beta tidak ada hentinya menangis di kaki Tuhan. Abang. Setiap kali doa pasti beta menangis. Yang beta minta Tuhan, mujizat terjadi di beta mama. Kesembuhan kasih dia. Jadi beta berdoa minta tentang itu, Tuhan tolong sembuhkan beta punya mama. Tuhan tolong. Tetapi dalam titik itu tuh abang, beta dapat perkataan itu dari mimbar itu dalam Yohanes 11 ayatnya yang keempat kalau tidak salah, itu bahwa sakit penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi sakit penyakit ini akan membawa kesembuhan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Beta pegang ayat itu abang dan beta percaya bahwa mama saya tidak meninggal. Dan ketika hal itu berbeda, pasti beta rasa sakit abang. Beta rasa sakit. Kenapa ini terjadi? Tetapi sebelum sampai di titik itu abang, Tuhan membuat segala sesuatu sampai pada waktu mama menghembuskan nafas terakhir ketika beta doakan dia, rasa untuk bilang mama harus sembuh itu di sini sudah tidak ada. Keselamatan. Yang beta tekankan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mama secara rohaninya dia diselamatkan. Keselamatan. Ketika beta tahu bahwa mama itu diselamatkan Tuhan abang, beta berdoa menangis di kaki Tuhan, bersyukurnya aduh tidak bisa diungkapkan dengan perasaan. Senada rasa lain bilang kecewa yang rasanya kalau mama ini pasti mati, pasti beta kecewa dengan Tuhan. Karena ada statement begini ini abang, beta mama kecil sendiri, pangkat dari beta mama, dia katakan begini, ini anak ini nanti dia berdoa ini hanya karena dia mama sakit. Dia meminta kepada Tuhan, tapi habis dari ini dia tidak akan lagi meminta kepada Tuhan dan dia tidak akan berdoa lagi kepada Tuhan. Dalam titik itu beta melihat bahwa orang melihat Tuhan yang beta sembah hanya dengan pola pikir mereka sendiri bahwa Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka melihat bahwa nanti apa yang beta minta kalau tidak terjadi pasti beta menghujat Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Itu mundur dari Tuhan. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini ketika beta masih berdiri sebagai hamba Tuhan dan melayani Tuhan, itu bukan karena kemampuan beta, murni Tuhan yang bekerja. Murni Tuhan yang bekerja untuk beta. Dan beta lihat Tuhan menyelamatkan mama itu begitu luar biasa, walaupun proses yang dialami sakit bagi beta pribadi. Tapi sudah tertutupi dari sukacita yang terbesar itu bagi beta, satu jiwa diselamatkan ini. Itu sukacita paling terbesar. Dan beta rasa sukacita itu juga terjadi di surga. Itu sukacita paling terbesar bagi beta abang. Untuk beta minta abang lihat mujizat. Ini beta berbagi sedikit ketika abang bertanya. Tuhan mengajarkan beta begini abang. Beta mama ini beta doakan mujizat tidak terjadi untuk dia sembuh. Dalam artian mujizat itu terjadi kesembuhan pemulihan saat itu juga. Tapi mama tidak. Tetapi ketika Tuhan izinkan beta berdoa kepada orang lain itu sembuh. Dalam pola berpikir beta sebagai manusia, beta rasa bahwa Tuhan tidak adil. Dalam hal ini abang, beta rasa bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa orang lain yang beta doakan mereka sembuh,
Tuhan izinkan kesembuhan, tapi mama saya tidak. Dalam beta manusia pasti beta merasa bahwa Tuhan tidak ada dalam hal ini. Beta pernah doakan orang mengalami kanker stadium akhir, kanker ganas, orang dari Sumba, abang. Hari Rabunya dia menaik meja operasi. Hari Seninnya beta pergi kepada dia, abang. Dan itu memang Tuhan arahkan untuk beta pergi dia, cari dia, beta doakan dia. Hari Selasa dia pulang ke rumah. Dia tidak jadi naik meja operasi. Luka yang nana dari terjadi di dia punya mulut itu kering. Di hari Selasa itu kering. Dan mau pulang itu masih pamit ketemu satu keluarga. Tapi entah kehidupannya dia meninggal atau apa, beta saya tahu. Yang berikut, orang mengalami pendarahan, itu masih beta punya keluarga. Itu pendarahan dari pori-pori, abang. Beta Tuhan izinkan untuk beta melayani dia di rumah sakit. Itu sembuh, tapi dia meninggal. Tapi dia pendarahan itu menyembuhkan, dia sembuh, tapi dia meninggal. Dan ada satu orang ibu, itu dia tidak mengalami buang air besar itu, abang, selama 2 bulan. Tuhan izinkan untuk beta bergumul untuk dia, beta doakan dia, dan Tuhan buat mujizat untuk dia. Terlepas bukan beta, abang, ini hanya beta sebagai anak Tuhan buat. Dan dia, beta katakan bahwa nanti jam 8 malam orang ini akan buang air. Dan 8 malam betul abang, orang ini buang air. Anehnya beta mama tidak. Itu kalau dari segi manusia pasti beta kecewa lah, abang, Kenapa di orang lain Tuhan melakukan itu, tapi kenapa dengan bergumul dengan beta mama yang tidak ada henti-hentinya tidak terjadi. Tapi di titik lain, abang, ketika itu semua terjadi, Tuhan mengingatkan beta bahwa dia sedang melatih beta dalam hal itu, bahwa beta jangan tertarik kepada mujizat, tapi beta harus lebih dekat kepada dia sampai milik kehidupan ini. Gitu. Kak Armi pun ini agak santai-santai. Iya, siapa? Kak Armi kegiatan sekarang berarti aktivitas pelayanan penginjilan Kak Armi. Nah ini Om Boban mau tanya sebelum kan ketemu sudah cerita ketemu itu Kak Armi. Ini dari kacamata Om Boban. Ya. Ketemu sebagai orang Kristen kan menginjili, memberitakan kebenaran. Ya. Satu sisi ada ruang di mana toleransi, dan kalau ketika itu yang Om kacamata diperhadapkan ada benturan lah. Betul, Om itu memang ada benturan. Jadi pertanyaannya begini Kak Armi, toleransi dari pandangan Kak Armi ini seperti apa? Toleransi dari pandangan Kak Armi? Kalau toleransi dari pandangan beta sebagai relawan dan beta sebagai hamba Tuhan, Kotong sering menyampingkan begini. Kotong berpikir bahwa ketika Kotong ada dengan beta berpikir ini bahwa Kotong ketika di Indonesia nih Kotong punya 6 agama sekarang, abang, dengan Konghucu, Kotong 6 agama, dan Kotong itu hidup dengan cara masing-masing beraneka ragam, dan Kotong Bhinneka Tunggal Ika satu. Kotong ini bersatu, Kotong berbeda-beda tapi Kotong satu. Kotong saling menjaga satu dengan yang lain, begitu. Dengan cara pandang kepercayaan mereka, mereka dengan cara pandang kepercayaan mereka seperti apa. Tapi dalam hal toleransi ini, abang, Kotong beta agak sedikit berbeda. Beta berbeda dalam hal ini. Dalam hal Kotong hidup saling berkeluarga, saling bertetangga, Kotong saling tolong menolong, interaksi sosial. Beta harus saling tolong menolong. Bahkan beta harus duluan ketika orang itu sedang mengalami kesusahan. Tetapi di dalam iman kepercayaannya beta bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, beta harus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, walaupun Kotong sesama Kristen, karena kita di tanda kutip yang beta kesaksian tentang mama, karena mama itu orang Kristen yang KTP identitas. Kristen identitas. Jadi beta harus sampaikan kabar kebenaran ini. Beta di dalam hal ini, kalau orang Kupang bilang kalau Kotong menyampaikan, lu seolah-olah lu paling benar. Bukan Kotong paling benar, tapi Kotong menyatakan kebenaran itu. Kotong menyatakan kebenaran. Jadi untuk hal beta bertoleransi dalam sosial, beta harus bantu orang itu. Dalam hal apapun beta harus tolong dia. Bila perlu beta yang paling utama untuk tolong kalau Tuhan izinkan untuk bisa. Tetapi kalau untuk sentuh yang bagian dalam, beta harus sampaikan ini. Kenapa? Kadang-kadang Kotong hanya sentuh bagian kulit luar untuk bertoleransi, jaga perasaannya dia, tapi Kotong tidak mau sentuh bagian dalamnya dia, yang sebenarnya dia ada dalam menuju tersesat ini.
Karena beta percaya bahwa tidak ada jalan lain untuk kita menuju ke surga, hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Beta percaya itu. Hanya ada Dia. Di bawah kolong langit ini untuk diselamatkan tidak ada yang lain, hanya Yesus yang mampu menyelamatkan. Dan Yesus ini yang banyak orang tolak, Abang. Nah, kalau beta percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan, dan ada orang yang tolak Yesus, dan berarti ketika mereka tolak Yesus pasti neraka terjadi dalam kehidupan mereka. Apakah dalam sikap ini beta harus bertoleransi? Pasti tidak, Abang. Pasti beta akan menyampaikan kepada dia, mau selamat terima Yesus, tidak terima Yesus tidak selamat. Nah, kadang-kadang ketika kotong menyampaikan ini, orang berpikir bahwa kotong tidak menghormati agama yang lain. Ini pertanyaan berikut Kak Armi. Kak Armi pandangan tentang fanatisme atau fanatik dalam beragama seperti apa sih? Kotong ada yang berpikir Perlu kau sampaikan. kalau untuk beta fanatik dalam beragama nih, kadang-kadang nanti kotong jadi ahli taubat siapa? Kalau untuk beta, kotong bisa spiritnya bisa jadi ahli taubat. Karena kotong mengputuskan nanti sudah. Agama si A mengajarkan bahwa dengan cara mereka bisa selamat dengan perbuatan baik. Gitu. Agama si B juga bisa mengatakan hal itu. Ada yang bilang kotong tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi agama Kristen, kotong harus lihat dulu, Kristen ini ada yang orang bilang agama ini Kristen ini terjadi karena Rasul Paulus. Kristen ini terjadi pada abad pertama, itu terjadi di satu Kisah Para Rasul 11, itu terjadi di beta lupa ini terjadi persis, dan itu merujuk kepada orang Kristen. Perkataan ini merujuk kepada orang Kristen, yaitu pengikut Kristus sebagai satu bentuk ejekan atau hinaan. Kristen. Iya, Kristen ini apa? Itu kalau. Dan ketika nanti dalam sidang konsili Nisea itu tuh baru mereka membentuk tentang hal ini. Jadi orang mulai percaya agama Kristen dianut ini, agama yang lain anut dengan kepercayaan masing-masing. Tetapi kalau dalam beta fanatik yang dalam hal ini, beta perlu dalam hal konteks rohani. Kotong harus memang betul harus melihat hal itu, Abang. Karena kotong berpikir bahwa kalau kotong tidak fanatik, agama lain mengatakan bahwa dalam agamanya dia menyelamatkan. Tapi kalau dalam beta agama Kristen itu mengajarkan berbeda dengan mereka. Kotong iya dalam hal kotong ini mengajarkan kasih, kotong mengajarkan tentang perbuatan baik, moral dan etika. Agama Kristen mengajarkan, orang di luar sana mengajarkan. Tetapi ada yang berbeda dari Kristen, yaitu kotong mengajarkan tentang doktrin, yaitu bicara tentang keselamatan, dan keselamatan itu hanya didapat di dalam Kristen, di dalam nama Yesus. Nah, itu di luar sana tidak diajarkan. Agama lain tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya jalan ke surga. Nah, kalau beta tetap berpendirian bahwa agama saya ini dia tidak menyelamatkan saya, tapi kepercayaan saya di dalam agama ini tentang Yesus Kristus dengan iman itu yang menyelamatkan saya. Jadi ketika saya bilang saya Kristen, saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, apakah saya boleh fanatik dengan agama saya? Iya. Karena agama saya mengajarkan tentang Yesus Kristus. Gitu. Amin, amin. Jadi ada orang yang dia menyalahgunakan ini, fanatik dengan agamanya dia karena dia percaya bahwa agamanya dia mengajarkan itu. Ada jalan keselamatan. Kalau untuk beta tidak percaya, keselamatan hanya didapat di dalam Yesus Kristus, dan itu hanya agama Kristen yang mengajarkan. Kami ini agak mulai kotong santai-santai sedikit Kak Armi. Kak Armi, pengalaman Kak Armi pernah dapat rasa kok sampai sekarang. Orang bilang kembali ke jalan benar nih, kawan-kawan nongkrong mana? Pertama atau sekarang? Dulu nih begini, jadi cerita sedikit. Om Boban ini kan tukang bagang. Iya. Bagang. Bapak Pendeta Nil Atok ini kan Om Boban dulu awal-awal Om Boban bagang wilu nabi palsu. Iya. Kan kotong di sini. Kotong popura kan begitu. Kami dapat pesan. Dapat apa? Jadi memang sindiran-sindiran itu memang ada. Gangguan-gangguan itu ada, dan beta rasa itu hal yang baik lah, positif untuk beta. Dan sudah mungkin ketika kotong berubah
langsung orang mulus gitu. Beta sudah percaya itu abang. Jadi memang beta sempat hilang tuh 1 tahun dari pergaulan. Beta asingkan diri untuk dengan mama seperti itu. Pergaulan beta. Jadi ketika dong dengar pertobatan yang beta sudah terjadi kepada beta, memang sempat dong meragukan, dong bilang itu mau kosong, saya pegang-pegang Alkitab nanti orang secara ada sepuku tuh. Nah itu kasus yang ngomong beta. Darah tinggi toh, kan dulu masih ini. Abang tahu tuh ini darah tinggi yang barat punya. Lanjut. Jadi dong bilang itu hanya pegang-pegang, saya nanti orang secara hal dia cuma pukul tuh. Soalnya mungkin begitu. Jadi memang dan ada dalam sisi yang positif abang ya. Tuhan izinkan beta ada di kerumunan lingkup beta pun teman dan puji Tuhan dong mendukung semua hal tentang hal itu. Terlepas dari ketong candaan dong ganggu beta tapi puji Tuhan dong mendukung. Mendukung dalam artian begini abang. Dong tahu bahwa beta itu sudah berbalik. Ketika dong mau minum mabok, dong mau bikin hal yang aneh-aneh, dong tidak lagi melibatkan beta. Beta rasa bahwa Tuhan begitu luar biasa di dalam mereka juga. Kan biasa kalau seperti begitu tuh abang. Kalau ketong ada mau bakal itu pasti dong, kalau ajak army dulu. Nah begitu. Ketong mau minum mabok, ajak army dulu. Tetapi dalam titik waktu proses itu abang, dong tidak datang ajak beta. Dong mengerti dan beta rasa bahwa itu Tuhan yang kerjakan. Dan dalam satu sisi bahwa mama itu masih dalam keadaan sakit dan tidak mungkin juga beta pergi mengikuti mereka. Kak Army, ngomong-ngomong sekarang dapat kejadian yang bikin bangkit emosi ada urusan kayak mau bapak itu begitu ada. Pernah kapan kejadian persisnya ini air ini kok apa air ini apa ini kejadian ini baru 1 minggu kemarin 1 minggu kemarin jadi ketong pulang dari ponaan ulang tahun jadi ketong memang ada di rumah semua tuh abang ada di rumah semua jadi pulang itu beta dengan teman perempuan beta nih istilah pacar lah gitu. Ketemu pulang dan beta antar dia itu sekitar jam 9 dari rumah atas untuk pulang ke rumah. Gitu antar dia. Nah di punya gang itu ada anak-anak konsumsi miras atau ada minum apa? Ada lingkar lah di situ. Nah beta lewat selama ini aman-aman. Beta bel, salam, selamat malam, pagi, siang, sore. Pokoknya beta sapa dong terus begitu. Tapi itu saat beta sapa yang waktu beta pergi antar itu aman. Ketika beta pulang itu beta bel itu hanya selang sekitar 10 menit sahabat. Beta bel mereka itu dan beta masih togor dong. Beta karena cuci maki itu abang aduh. Itu semua tuh di luar sudah. Don cuci maki sama beta. Jadi beta sempat berhenti. Jadi beta berhenti beta lihat dari kaca spion dia bangun yang maki beta tuh abang dia bangun. Dia menuju dia beta dia maki terus menerus. Jadi beta dalam hati dia hanya bilang Tuhan tolong beta dalam hal ini. Untuk emosi dari dalam ia itu sudah meluap abang. Karena saat itu dia sedang maki beta berhadapan persis dengan beta. Sebagai beta manusia yang lama kalau beta mau berpikir saat itu pasti beta pukul dia. Beta tidak peduli lagi mau sapa mau banyak di situ beta tidak peduli. Tapi saat itu beta harus pukul dia. Tapi dalam titik itu Tuhan buat sesuatu untuk beta abang dan beta rasa bahwa itu Tuhan betul-betul lingkupi beta betul saat itu. Karena mana? Jadi beta hanya saat itu beta hanya mendengar, beta rasa tenang dan beta tidak bikin apa-apa abang. Hanya melihat dan mendengar dan beta bilang kenapa lu maki beta? Beta salah apa? Memang ketika dia terus maki memang dalam titik itu beta sempat jatuh abang ya. Beta sempat jatuh. Jatuhnya bukan beta maki dia atau beta emosi dengan dia bukan. Tapi jatuhnya dalam artian begini, beta tawar dia dua. Sportif. Nah, beta bilang kalau memang lu mau berkelahi, oke, kau mau berkelahi. Gitu. Dalam beta pola pikir itu beta harus telepon anak-anak sudah. Jadi beta angkat HP, beta lihat begini, Pak Tentara broken. Beta mau kontak dia untuk datang. Ketika mau kontak dia, sudah jadi, beta kontaklah Pak Polisi. Beta kontak Pak Polisi, amat tolong datang dulu di situ mana, beta ada masalah begini. Jadi sementara beta kontak dengan dia, ini satu maki beta terus. Dia bilang kalau lu mau bakal ada yang beta, oke, tunggu dulu. Dia bilang begitu, tunggu, nanti ketemu bakal ada. Jadi entah kemana saat itu Tuhan buat Pak Polisi dengan rentang waktunya yang lama, dong jalan masing-masing gitu, tidak jadi berkelahi.
Dan beta merasa memang beta jatuh dalam titik itu ketika beta nantang dia berkelahi, tapi di dalam titik yang lain Tuhan menjaga sampai tidak terjadi apa-apa itu. Itu kejadian memang emosi, tapi tidak sampai terjadi hal yang tidak menyenangkan. Luar biasa Kak Armi. Ini kita semua masuk segmen terakhir Kak Armi. Kak Armi ini kan ya beta angkat topi dan Kak Armi karena apa? Kotong adik-adik sekarang ada pembinaan lah, ada bimbingan rohani lah dari Kak Armi yang apa begitu. Harapan Kak Armi kotong generasi kotong adik-adik sekarang untuk di dalam kotong kampung ini ke mana atau Kak Armi harapannya? Kalau beta pun harapan pertobatan terjadi di beta pun kampung. Tuhan selamatkan mereka. Kenapa beta katakan itu abang? Karena dia mampu menyelamatkan beta, pasti mampu menyelamatkan beta punya adik-adik. Itu harapan terbesar beta, dan jika Tuhan izinkan itu, beta akan menginjili hal itu kepada mereka pribadi, lepas pribadi, dan itu yang beta sedang lakukan. Yang beta harapkan bahwa pertobatan terjadi di Nekolan ini. Tuhan selamatkan dan Tuhan pakai para pemberita-pemberita Injil dari Nekolan ini. Amin. Pendekatan Kak Armi karena mana tuh dengan ini kotong adik-adik dong? Kalau beta lebih pendekatan emosional dengan dong, abang. Ke spesifiknya ke mana tuh Kak Armi? Ketong bakal adik begitu. Dong punya masalah, ketong bercerita, dong cerita dong unek-unek di beta, baru beta masuk dengan bidang kerohanian beta. Injili dong, tanya dong keberadaan ke mana dong punya. Apakah benar kalau saat ini dong mati itu yakin betul masuk surga? Dalam titik itu banyak yang tidak yakin. Kristen abang, dalam tidak yakin. Kalaupun ada yang yakin, abang beta tanya, dong yakin mati saat ini masuk surga? Beta tanya itu kenapa sampai bisa yakin? Dong bilang karena dong melakukan perbuatan baik. Nah itu salah. Padahal yang kita di beta dan Kak Armi iya, hanya iman. Dan itu hanya iman bisa terjadi kecuali Yesus mengerjakan itu. Gitu abang. Jadi beta lebih pendekatan secara rohani kepada mereka, dan puji Tuhan sampai dengan titik ini Tuhan tuh kasih talenta satu pengaruh abang. Ini talenta pengaruh. Kok sampai jujur kok Kak Armi juga lebih adik-adik dan Om Boban, makan Om Boban supaya panggil kak karena memang buah itu buah, karena itu kau lihat dari buah tadi ya, buah yang keluar dari Kak Armi begitu toh. Iya. Lanjut Kak. Jadi talenta yang Tuhan kasih ini, pengaruh ini yang dulu pengaruh ini kan ketong pakai untuk hal yang lain-lain yang negatif tuh apa? Ketong pakai ini pengaruh untuk pukul orang, pakai ini pengaruh untuk jajah orang, pakai ini pengaruh untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dan manusia. Tapi saat Tuhan menyelamatkan beta, ini pengaruh tetap ada di beta, tapi beta pakai untuk hal positif. Bapak Pendeta Melato bilang Tuhan kuduskan. Iya, Tuhan kuduskan. Itu beta bapak rohani itu bapak, itu beta bapak rohani. Dan beta bersyukur ketika singgung Bapak Pendeta Melato, beta bersyukur memiliki bapak rohani yang bimbing beta sampai dengan saat ini. Amin. Kalau mau kategorikan itu pendeta besar ya. Tapi sampai dengan saat ini Tuhan izinkan Bapak Pendeta Melato sebagai beta bapak rohani, dan dia bimbing beta, dan sampai dengan saat ini apapun yang terjadi kepada beta sering berbagi dengan Bapak Pendeta sebagai beta bapak rohani untuk bimbing beta terus. Dan dia mengarahkan banyak hal kepada beta, bagaimana pola penginjilan, bagaimana menyampaikan Injil kepada anak-anak. Dia menyampaikan banyak hal kepada beta, dan itu yang beta salutkan, beta berbagi begitu. Dan ini pengaruhnya yang potong pakai abang. Jadi puji Tuhan ketika Tuhan izinkan pengaruh itu ada, kan begini tuh abang, kalau itu pengaruh ketika potong mau bicara Injil langsung mungkin bantah di ketemu muka. Nah potong pan opuran nih abang tahu sendiri toh. Ketika lu mau bicara ya lebih dari dong misalnya, pasti dong comel-comel di belakang, bahkan dong usir. Tapi sampai dengan titik ini ketika beta bicara kepada dong sana ada, dong hanya oh iya. Dan mungkin ketika beta juga berbicara di ketemu komunitas di rumah hijau juga, dong mendengar begitu, dong mendengar sekalipun di situ ada pangkat orang tua, beta pun kakak, beta pun adik, dong meresponi itu dengan baik. Begitu. Dong mendukung dalam hal pertobatannya beta, dong mendukung dalam hal pelayanannya beta. Dan beta bersyukur punya teman-teman yang Tuhan masih izinkan ada bersama dengan beta itu. Tetapi yang tadi abang bilang, kalau yang beta punya mau itu diselamatkan dan dipertobatkan mereka. Kak Armi, terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman rohani, berbagi spirit di Om Boban Channel. Terima kasih. Salam halek,
Salam Kak Armi. Salam halal, salam Om Boban. Tuhan Yesus memberkati channel Om Boban menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Kak Armi.